kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali pada ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam perayaan Ekaristi malam hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahunnya, bersama dengan anak terkasih Harold Angelo Rosari Kaseruan yang berulang tahun ke-9. Juga kita mengenangkan dan mendoakan keselamatan kebahagiaan kekal bagi Oma Erna Tungadi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita. Yohanes dalam suratnya yang pertama mengingatkan definisi Allah yang sejati, arti Allah yang sesungguhnya. Allah adalah kasih. Maka kita yang berasal dari Allah, yang hidup dalam cinta Allah, yang hidup dalam kasih-Nya, diajak pula untuk selanjutnya berbagi cinta dan kasih itu dalam kehidupan kita, melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan semua yang baik yang dapat kita berikan kepada semua orang dalam kehidupan ini. Kita mohon agar Roh Kudus menolong dan membantu kita mewujudkan cinta kasih ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah
duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Seorang suster muda pada awal abad ke-21 berkeliling di kota kumuh di India, Kalkuta namanya. Dalam kota kumuh itu ia melayani orang yang paling miskin dari yang termiskin, orang yang paling sengsara dari yang tersengsara. Siapa namanya? Santa Teresa dari Kalkuta. Pada suatu ketika ia ditanya oleh wartawan majalah Times dari Amerika Serikat, mengapa suster atau Ibu Teresa mau melakukan hal yang paling dihindari oleh manusia. Ia menjawab, saya melakukannya karena Allah mengasihi saya. Saudari-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, sebenarnya setiap hari ada kasih dalam kisah kita bersama dengan Tuhan. Kasih atau cinta adalah hal yang paling penting dan utama dalam hidup manusia. Kita ada di sini, kita ada dalam dunia ini pertama-tama karena adanya cinta seorang laki-laki dan perempuan. Kasih antara seorang bapak dan seorang ibu. Cinta antara seorang suami dan seorang istri. Manusia hanya bisa hidup dan bertahan dalam situasi macam apapun. Manusia juga bisa melakukan apa saja dalam membangun hidupnya kalau ia sadar dan tahu bahwa ia itu dikasihi, bahwa ia dicintai. Cinta menjadi semacam api atau energi yang membakar kita untuk menjalani hari-hari hidup setiap hari. Dan cinta membuat kita sebenarnya lebih menjadi manusia bagi orang lain. Kasih menjadikan kita lebih sebagai manusia bagi manusia yang lain. Dan cinta itu membuat kita memiliki nilai. Cinta membuat kita berarti. Cinta membuat kita berharga. Namun pertanyaannya, cinta macam apa atau yang seperti apa yang perlu kita upayakan, kita usahakan, dan kita hidupi setiap hari? Saudari-saudara yang terkasih, menurut para ahli, ya, cinta itu ada banyak bentuknya, ada banyak modelnya. Dan dalam filosofi Yunani, cinta dibedakan atas beberapa. Yang pertama itu cinta eros, cinta yang memandang fisik, ya. Cinta yang memandang penampakan luar, cinta yang memandang casing. Lalu cinta yang kedua itu adalah cinta yang sifatnya itu antara dua orang bersahabat. Dan cinta yang ketiga yang paling tinggi ukurannya itu adalah cinta yang disebut sebagai cinta tanpa alasan apapun. Nah, cinta seperti apa yang dimiliki oleh Yesus? Cinta yang dimiliki oleh Yesus adalah cinta yang total, penuh, dan utuh untuk kita manusia. Dan dengan demikian, cinta Yesus menjadi contoh, menjadi model, ukuran bagi kita saat kita mau mencintai sesama. Kasih dan cinta Yesus adalah kasih dan cinta yang memberikan diri segalanya dan seutuhnya tanpa ada embel-embel, tanpa ada tambah-tambah, tanpa ada kurangnya. Singkatnya, cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan adalah cinta yang memberi tanpa perhitungan. Kasih yang penuh pengorbanan tanpa batas. Kita ingat bahwa di lain kesempatan Yohanes, penulis Injil, mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya
bagi sahabat-sahabatnya. Cinta Yesus itu luar biasa bagi kita. Kasih Yesus itu luar biasa untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk orang-orang muda, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian. Ia tidak memandang kita, ia tidak memandang rupa kita, ia tidak memandang kekayaan kita. Cintanya itu bukan hanya sekedar meminjam istilah presiden terpilih. Cintanya bukan hanya sekedar omon-omon belaka. Nah, saudari-saudara yang terkasih, karena cintanya itulah Yesus berani memberikan diri dan berkorban bagi semua orang, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita dibawa dari situasi yang kurang menyenangkan ke tempat yang membahagiakan dan menggembirakan. Dalam cinta itu kita boleh bertumbuh, kita boleh berkembang. Semua karena cinta, kata lagu lawas. Dan dasar cinta Yesus adalah pertama-tama persatuannya dengan Bapa. Maka saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mau mengatakan bahwa kita mencintai seseorang, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu, pertama-tama dan terutama mencintai Allah di atas segalanya. Dengan mencintai Allah di atas segalanya, maka dengan mudah kita dapat mencintai dan mengasihi sesama orang lain, pasangan kita, pasangan Anda maksudnya, ya, anak-anak, dan siapa saja dengan lebih mudah. Karena apa? Karena cinta yang ada dalam diri kita mengalir dan bersumber dari Allah sendiri. Nah, saudari-saudara yang terkasih, sebenarnya cinta kasih Allah itu sudah termuat dalam hidup kita setiap hari. Bahwa Bapak Ibu, saudari-saudara datang di sini itu semua karena cinta. Bahwa Bapak Ibu kemudian bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu semua karena cinta. Bahwa Anda berusaha banting tulang bekerja keras untuk kemudian memberi yang terbaik bagi pasangan, itu semua karena cinta. Yang tidak mudah atau yang sulit apa? Dalam keseharian hidup kita mengasihi itu terkadang menjadi sulit dan berat kalau berhadapan dengan orang yang menjadi musuh kita. Orang yang tidak masuk dalam perhitungan kita. Kita sulit mencintai, kita sulit mengasihi orang yang menyusahkan dan menyakiti kita. Benar atau tidak? Benar. Di hadapan Allah, ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu sambil ngaru-ngaru, air mata mengalir. Ya, sekalinya pulang gereja, aku bombe mi lagi seng sama tetanggana dan lain sebagainya. Memang tidak mudah. Karena lebih mudah Yesus mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita itu tidak pernah mudah. Tetapi sulit tidak berarti tidak bisa. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa membuat kita sungguh-sungguh melaksanakan cinta kasih Allah itu dalam hidup setiap hari? Kembali apa yang saya katakan tadi, menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Dengan demikian kita mudah untuk mencintai dan mengasihi sesama dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Mengasihi berarti rela dan bersedia untuk memaafkan mereka yang bersalah kepada kita, mereka yang telah melukai kita. Mengasihi berarti berlaku adil dan jujur terhadap orang lain, membawa kegembiraan, membawa perdamaian, persaudaraan dalam hidup bersama, bukan sebaliknya. Kita menjadi manusia bagi sesama, kita menjadi manusia bagi manusia, bukan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, cinta itu membebaskan, cinta tidak mengekang. Maka dari itu, cinta membuat kita lebih bebas lagi untuk mengembangkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah.
Cinta memampukan kita untuk lebih membebaskan diri kita dari hawa nafsu dan kuasa-kuasa kegelapan serta kuasa-kuasa dosa kita. Dan seperti kisah Ibu Teresa tadi, seorang suster muda yang mau melayani orang yang paling miskin dari yang termiskin, orang yang paling sengsara dari yang tersengsarakan, kita diajak untuk berani juga menembus sekat-sekat perbedaan itu. Tidak mengenal kaya dan miskin, hitam dan putih, tinggi, pendek, panjang, kali lebar. Tetapi cinta itu menembus segala sekat yang ada. Sebagaimana pesan dalam bacaan pertama, saat Roh Kudus itu dicurahkan bagi semua orang, pada saat itulah cinta menembus dan membebaskan kita untuk dapat mengasihi semua orang. Bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua manusia adalah bahasa cinta. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita saling mengasihi, tidak hanya dengan perkataan, tetapi terutama dengan perbuatan. Amin. Ya, kalau khotbah saya tidak dimengerti dan terlalu panjang, nanti pulang misa sepanjang jalan, di mobil, di motor dengan pasangan dan keluarga, nyanyikanlah ajarilah kami. Sesederhana itu sebenarnya khotbah saya malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberikannya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dengan mengatakan, Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi para imam, prodiakon paroki, serta semua orang yang mewartakan Injil dengan cara apa saja. Ya Bapa, semoga para pewarta Injil mewartakan Injil sebagai kabar baik tentang kasih Allah bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi semua orang yang membaktikan diri bagi perawatan orang sakit dan cacat. Ya Bapa, semoga kasih menjadi modal yang terbesar bagi para perawat dan tenaga medis dalam merawat pasien agar kesehatan badan dan jiwa mereka pulih kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani bersatu dan setia di antara mereka. Semoga mereka tetap bertekun dalam kasih, dan semoga Allah menjadi sumber kekuatan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dan penganiayaan, korupsi dan pilih kasih, ya Bapa, semoga Engkau mempertemukan mereka semua
dengan orang yang sungguh mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi kita yang berkumpul di sini dan bagi semua persekutuan umat Kristiani, ya Bapa, semoga kasih menjadi sasaran dan pedoman kami, dan semoga dengan demikian Allah hadir di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi saudari dan saudara seiman yang bersyukur atas rahmat serta berkat dari Tuhan, bagi Harold Angelo Rosari Kasiruan yang merayakan ulang tahun ke-9, maupun bagi siapa saja anggota keluarga kita, sanak saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun mereka yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan. Ya Bapa, Engkau adalah kasih, di dalam kasih-Mu itu kami hidup, kami ada, kami tumbuh dan berkembang. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu bagi Harold Angelo Rosari Kasiruan dan saudari-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Semoga kasih-Mu itu yang telah mereka rasakan, juga selanjutnya mereka terus rasakan dalam perjalanan hidupnya, dalam rupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan. Dan untuk selanjutnya mereka membagikan kasih dan cinta itu kepada semua orang, kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Bagi sanak keluarga yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Oma Erna Tungadi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, juga bagi Ibu Cecilia Sapan, maupun siapa saja anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, karena kasih-Mu Engkau memanggil saudari dan saudara kami ini dari tengah-tengah dunia ini. Kami yakin pula karena kasih-Mu, Engkau menyatukan mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Engkau menerima mereka dalam pangkuan-Mu. Ampunilah segala dosa, kelemahan, dan kekurangan mereka. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Mari kita mempersembahkan kepada Allah doa-doa, permohonan, dan intensi pribadi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kasih-Mu bersinar dalam diri kami. Tuhan Allah yang mengasihi kami, dengarkanlah doa kami, dan berilah supaya kasih-Mu tumbuh dan berkembang dalam diri kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Lagu persiapan persembahan, Mada Bakti nomor 442.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini mendatangkan pembaruan bagi hidup kami dan menjadikan kami Engkau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Dukunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni Mada Bakti nomor 298. 298. Satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Engkau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Mei 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 27 dan 28 April 2024 sebesar Rp18.750.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp10.565.000. Kolekte pelantikan komunitas Fidei sebesar Rp1.455.000. Sumbangan dari komunitas Fidei sebesar 1 juta. Kolekte gereja misa pelantikan Dominikan awam sebesar Rp450.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Seto Fausan dan Yulita Amelia Kewawitak
sebagai pengumuman ketiga. Franciscus Noven dan Liliana Patricia Masa Witak sebagai pengumuman ketiga. Bagi siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki ini. Yang keempat, misa kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 diadakan 2 kali, yaitu pukul 08.00 WITA dan pukul 17.00 WITA. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Mari kita berbagi kasih dan cinta kepada semua orang yang kita jumpai, dengan terlebih dahulu memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup Mada Bakti nomor 542. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau surga dan bumi, terpuji